Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Ar-Rasyid Hasibuan dengan nomor NIM 231010400136. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dasar-dasar ilmu pemerintahan yang telah dipelajari selama ini dengan dosen pengampu Bapak Reza Pahlevi, SIP MPA. Baik, kali ini saya akan menjelaskan bentuk sistem pemerintahan di dunia. Yang pertama ada sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer digunakan untuk mengawasi eksekutif dan legislatif, jadi kekuasaan parlemen lebih besar daripada eksekutif. Contohnya, kepala negara hanya mempunyai kekuasaan nominal. Yang kedua ada sistem pemerintahan presidensial, memiliki kekuasaan yang kuat karena selain kepala negara, negara presiden juga sebagai kepala pemerintahan yang sekaligus mengetuai kabinet Dewan Menteri. Contohnya, non-parlementer atau fixed eksekutif, jabatan eksekutif yang pasti. Yang ketiga ada sistem pemerintahan campuran atau kuasi. Campuran kuasi, sistem campuran atau kuasi adalah sistem pemerintahan yang memadukan kelebihan dari sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Dalam sistem ini diusahakan hal-hal yang terbaik dari kedua sistem pemerintahan tersebut. Memiliki ciri-ciri utama yaitu menteri-menteri dipilih oleh parlementer. Lama masa jabatan eksekutif ditentukan dengan pasti dalam konstitusi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep kekuasaan bab 2. Pengertian kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Bentuk-bentuk kekuasaan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kekuasaan eksekutif, contohnya seperti presiden, bupati, gubernur, dan lain-lainnya. Yang kedua ada kekuasaan legislatif, contohnya seperti DPR, MPR, DPD, untuk membuat atau merumuskan undang-undang yang diperlukan negara. Yang ketiga ada lembaga yudikatif, salah satu lembaga yang berada dalam sistem kekuasaan negara. Lembaga yudikatif memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum, memberikan keadilan, dan memutuskan perselisihan hukum. Contohnya seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3 yaitu kewenangan dan legitimasi. Kewenangan adalah hak atau wewenang yang dimiliki seseorang atau suatu lembaga untuk melakukan tindakan atau pengambilan keputusan dalam suatu wilayah atau bidang tertentu. Kewenangan dapat bersumber dari undang-undang, peraturan, atau kebijakan yang berlaku. Yang selanjutnya ada asas-asas kewenangan, ada 3 yaitu asas legalitas, yang kedua asas akuntabilitas, yang ketiga asas kepatuhan. Selanjutnya ada pengertian legitimasi. Legitimasi adalah penerimaan atau pengakuan masyarakat terhadap kewenangan, keputusan, atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. Sumber-sumber legitimasi ada 4. Yang pertama ada legitimasi legal, yang kedua ada legitimasi tradisional, yang ketiga ada legitimasi karismatik, yang keempat ada legitimasi regional legal. Contoh legitimasi adalah kewenangan presiden untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan memiliki legitimasi legal, yaitu berdasarkan undang-undang yang berlaku. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 4 yaitu sistem dan prinsip demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mengizinkan serta memberikan hak dan kebebasan warga negaranya untuk berpendapat dan turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Ada macam-macam demokrasi. Yang pertama ada demokrasi parlementer. Demokrasi yang memberikan lebih banyak kekuatan kepada legislatif. Kepala negara berbeda dari kepala pemerintahan, dan keduanya memiliki tingkat kekuasaan yang berbeda-beda. Selanjutnya ada demokrasi langsung. Demokrasi di mana rakyatlah yang memiliki kekuasaan secara langsung tanpa perwakilan, perantara, atau majelis parlemen. Yang ketiga ada demokrasi tidak langsung, ketika rakyat memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Yang keempat ada demokrasi Pancasila. Demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta beraraskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Selanjutnya ada prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama negara berdasarkan konstitusi, yang kedua jaminan perlindungan HAM, yang ketiga kebebasan berpendapat dan bersuara, yang keempat pergantian kekuasaan berkala, yang kelima jaminan kebebasan pers. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 5 yaitu partisipasi masyarakat dan teori perwakilan. Partisipasi masyarakat dan teori perwakilan adalah 2 konsep penting dalam ilmu politik dan pemerintahan yang saling terkait.
Yang pertama, partisipasi masyarakat mengacu pada keterlibatan warga negara dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum, referendum, protes, atau berbagai bentuk partisipasi lainnya. Ini adalah dasar demokrasi yang sehat di mana warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Yang selanjutnya ada teori perwakilan. Teori perwakilan berfokus pada peran perwakilan yang dipilih oleh masyarakat untuk mengambil keputusan politik atas nama mereka. Menurut teori ini, dalam sistem demokratis, wakil rakyat harus mencerminkan keinginan dan kepentingan masyarakat yang mereka wakili. Selanjutnya, prinsip dasar adalah bahwa wakil rakyat harus bertanggung jawab kepada konstituennya dan bertindak sesuai dengan pandangan dan kebijakan yang mereka wakili. Dalam sistem demokratis, hubungan antar partisipasi masyarakat dan perwakilan sangatlah penting. Mengapa? Partisipasi masyarakat seperti memilih adalah cara masyarakat memilih perwakilan mereka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 6 yaitu struktur pemerintahan di Indonesia. Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensil di mana adanya pemisahan kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketentuan ini tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlukan langkah penyempurnaan terutama pengaturan atas pembatasan kekuasaan. Yang pertama ada eksekutif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang diberi kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Saat ini, kedudukan lembaga eksekutif dipegang oleh kepala pemerintahan, yakni presiden dan wakilnya, serta menteri-menteri. Yang kedua ada legislatif. Legislatif adalah lembaga yang bertugas untuk merumuskan undang-undang yang diperlukan negara. Contoh lembaga legislatif ini adalah MPR, DPR, dan DPD. Yang ketiga ada yudikatif. Lembaga ini merupakan suatu badan dengan sifat yuridis yang berfungsi untuk mengadili penyalahgunaan wewenang konstitusi dan peraturan perundang-undangan oleh institusi pemerintah. Tujuan pemerintahan di Indonesia yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, yang kedua untuk memajukan kesejahteraan umum, yang ketiga rumusan masalah dari dilakukannya penelitian, yang keempat mencerdaskan kehidupan bangsa, yang kelima serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 7 yaitu konsep birokrasi. Apa itu konsep birokrasi? Konsep birokrasi adalah suatu sistem organisasi yang terstruktur dan memiliki aturan yang jelas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Konsep birokrasi menurut beberapa ahli. Konsep birokrasi menurut Max Weber adalah suatu organisasi besar yang memiliki otoritas legal rasional. Legitimasi ada pembagian kerja dan bersifat irasional. Konsep birokrasi menurut Muhammad Guntur Hamzah dan Ria Mardiana Yusuf adalah birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, dan berkualitas. Fungsi birokrasi yang pertama adalah melaksanakan pelayanan publik, yang kedua menjaga keadilan dan kesejahteraan sosial, yang ketiga menjaga keamanan nasional. Selanjutnya yaitu tujuan birokrasi. Tujuan birokrasi yang pertama adalah layanan publik, yang kedua kesejahteraan, yang ketiga menjaga stabilitas politik, yang keempat memenuhi kepentingan masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan membahas bab ke-8 yaitu desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi berdasarkan Undang-Undang Pasal 1 Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya, yang pertama ada tujuan politik yang ditujukan untuk menyalurkan partisipasi politik di tingkat daerah untuk terwujudnya stabilitas politik nasional. Yang kedua ada tujuan ekonomis untuk menjamin bahwa pembangunan akan dilaksanakan secara efektif dan efisien di daerah-daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Konsep desentralisasi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada desentralisasi administrasi, yang kedua ada desentralisasi politik, yang ketiga ada desentralisasi fisikal. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan desentralisasi, yang pertama ada aspek manajerial, yang kedua aspek SDM organisasi, yang ketiga aspek budaya birokrasi, yang keempat ada aspek politik lokal pelayanan publik. Selanjutnya yaitu otonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa otonomi daerah sebagai wewenang dan kebijakan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat,
lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah otonomi adalah mencapai tujuan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain menumbuhkan kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 9 yaitu Good Governance. Apa itu Good Governance? Good Governance adalah tata pemerintahan dalam penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme proses dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. Selanjutnya, governance menurut Mutia Ghani Rohman adalah tata pemerintahan yang mengatur mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk tujuan pembangunan yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Menurut Sajono, good governance adalah kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara. Sedangkan menurut Mardiosmo, good governance diartikan sebagai tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Itu selanjutnya ada aktor good governance. Yang pertama ada pemerintah terhadap masyarakat, pemerintah terhadap sektor swasta terhadap masyarakat, masyarakat terhadap sektor swasta. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 10 yaitu kebijakan publik dan pelayanan publik. Pengertian kebijakan publik adalah keputusan pemerintah untuk memecahkan masalah publik. Kata publik dapat berarti masyarakat, perusahaan, negara, atau sistem politik dan administrasi. Sedangkan pelayanan publik adalah serangkaian pelayanan yang disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warga negara dan penduduk suatu negara. Selanjutnya ada ciri-ciri kebijakan publik, yaitu setiap kebijakan harus memiliki tujuan. Yang kedua, kebijakan harus berdasarkan hukum. Yang ketiga, kebijakan dapat berbentuk positif maupun negatif. Selanjutnya ada ciri-ciri pelayanan publik. Yang pertama, tersedianya karyawan yang baik. Yang kedua, tersedianya saran dan prasarana yang baik. Yang ketiga, mampu memberikan kepercayaan kepada publik. Selanjutnya ada dampak negatif pelayanan publik. Yang pertama ada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang kedua menurunnya kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga menurunnya partisipasi masyarakat. Yang keempat menurunnya kualitas pelayanan publik. Selanjutnya ada dampak positif pelayanan publik. Yang pertama dapat meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan pelayanan publik. Yang ketiga dampak positif terhadap citra pemerintah. Yang keempat dapat meningkatkan inovasi dan terus beradaptasi. Selanjutnya ada dampak positif dari kebijakan publik. Yang pertama meningkatkan akuntabilitas dan transparansi manusia. Yang kedua meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga meningkatkan partisipasi masyarakat. Selanjutnya ada dampak negatif kebijakan publik. Yang pertama dapat berdampak terhadap kehidupan ekonomi. Yang kedua dapat berdampak terhadap sikap publik. Yang ketiga dapat berdampak pada proses pembuatan kebijakan. Yang keempat, dapat berdampak pada kualitas kehidupan individu, kelompok, dan masyarakat yang bersifat non-ekonomis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi kelompok 11 yaitu etika publik dan etika bernegara. Etika publik adalah pencerminan tentang norma yang menentukan benar atau salah, baik atau buruk perilaku, tindakan, dan keputusan dalam merumuskan kebijakan publik dengan tujuan menjalankan tanggung jawab sebagai pelayanan publik. Etika di sini dapat diartikan sebagai seperangkat norma atau aturan mengatur tingkah laku. Fungsi etika publik adalah berfungsi sebagai alat dalam pembuatan kebijakan publik dan alat evaluasi, sehingga hak-hak individu terjamin dan terlindungi, dan mengarahkan masyarakat kepada kehidupan yang lebih tertib. Selanjutnya ada prinsip etika publik. Prinsip etika publik terdiri dari jujur, integritas, memegang janji, setia, adil, perhatian, hormat, kewarganegaraan kaum profesional, keunggulan, akuntabilitas, dan menjaga kepercayaan publik merupakan nilai yang dicerminkan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi publik. Selanjutnya ada contoh dari etika.
Menunjukkan sikap hormat kepada orang lain merupakan salah satu dari contoh etika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan hormat kepada orang lain adalah jangan berperilaku sombong, menjaga nada bicara saat berbicara dengan orang lain, dan selalu berusaha bersikap sederhana. Selanjutnya ada etika bernegara. Etika bernegara atau etika dalam kehidupan berbangsa merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada prinsip etika bernegara. Yang pertama ada prinsip musyawarah atau konsultasi. Yang kedua prinsip ketaatan terhadap pemimpin. Yang ketiga prinsip keadilan. Yang keempat prinsip persamaan hak. Yang kelima prinsip keberagamaan umat beragama. Selanjutnya ada fungsi etika bagi negara. Yang pertama etika sebagai pedoman acuan, referensi bagi administrasi negara atau birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dalam birokrasi sebagai standar penilaian adalah sifat perilaku dan tindakan birokrasi dinilai baik atau buruk. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.